Ucup, kakak lagi ngapain? Shh, diam dulu, aku lagi berdoa. Doa apa emang kak? Kok sambil merem begitu? Aku lagi berdoa sama Allah biar bisa makan mie yang banyak banget. Ih, emang bisa doa minta mie yang banyak ke Allah? Bisa dong, kan Allah bisa mengabulkan semua, kata Kak Ais. Kalau aku minta supaya si Opal gak jahil lagi ke aku, bisa juga dong kak? Bisa gak ya? Coba tanya Kak Ais aja yuk. Oh iya bener, kita tanya Kak Ais aja yuk. Kak Kak Ais. Ais. Iya, ada apa Umay? Ucup. Aku sama Umay mau tanya, gimana caranya biar doa kita dikabul sama Allah, Kak? Iya kak, aku juga mau tahu. Oh, itu. Oke, kakak coba jelasin dulu ya. Adab atau cara berdoa yang baik supaya permintaan kita cepat dikabulin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak baik-baik ya. Berdoa adalah cara kita untuk meminta dan juga bentuk komunikasi kita kepada Allah. Namun, ketika berdoa ada beberapa aturan atau adab yang perlu kita perhatikan supaya doa kita insya Allah dikabulkan. Yang pertama, meminta ampun dan memuji keagungan Allah serta bersolawat. Sebelum memanjatkan doa, adab yang perlu dilakukan ialah memperbanyak istighfar dan meminta ampunan kepada Allah. Karena dosa yang telah kita lakukan bisa jadi sebab penghalang doa-doa dijabah. Nah, setelah istighfar, kita juga perlu membaca pujian kepada Allah seperti hamdalah, takbir, atau asmaul husna. Hal penting lainnya, sebelum berdoa, kita harus bersolawat terhadap Rasulullah SAW. Seperti sabda Rasulullah yang berbunyi, yang kedua, menghadap kiblat sambil mengangkat tangan. Cara berdoa juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad dengan cara menghadap kiblat dan mengangkat tangan, seperti yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an. Hal ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Yang ketiga, kita harus khusyuk dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusyuk berarti merendahkan hati, menyerahkan diri atau pasrah, tunduk dan menempatkan dirinya rendah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap khusyuk tidak hanya kita terapkan ketika sholat, tetapi juga saat memanjatkan doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 90, yang artinya, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Yang keempat yang harus diperhatikan adalah kita harus berdoa dengan suara perlahan dan lembut. Kalau kita berdoa, sebaiknya dilakukan dengan suara perlahan dan lembut ya. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Cara berdoa juga diterangkan dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Isra ayat 110, yang artinya, janganlah kamu mengeraskan doamu dan jangan pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua jalan itu. Adab berdoa yang kelima yaitu meyakini bahwa doa akan terkabul. Ucup dan Umay harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita, karena kuasa Allah selalu mampu mengabulkan apapun doa dan keinginan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman
dalam Al-Baqarah ayat 186, yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang keenam, mengulang doa. Jadi, kita harus sering mengulangi doa kita. Karena itu adalah kebiasaan dari Rasulullah yang harusnya menjadi teladan yang baik juga bagi kita. Yang ketujuh, tidak mendoakan keburukan dan tergesa-gesa dalam berdoa. Tidak ada doa yang luput didengar oleh Allah. Karena itu, hindari berdoa yang berisi keburukan untuk diri sendiri ataupun orang lain. Yang kedelapan, sebaiknya kita berdoa di waktu mustajab. Berdoalah di waktu yang paling baik, atau kita sebut mustajab, seperti di sepertiga malam terakhir, ketika berpuasa, setelah asar hari Jumat dan hari Arafah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, nah, itu tadi yang sudah Kais jelaskan mengenai adab-adab dalam berdoa. Gimana? Ucup dan Umay sudah mengerti kan? Sudah, Kak. Alhamdulillah. Berarti aku boleh berdoa biar bisa makan yang banyak. Hore! Makan lagi, Kak Ucup, Kak Ucup. Ucup, Umay, kalian boleh kok minta apa aja ke Allah, asal kalian juga menjalankan kewajiban rutin yang Allah suruh. Apa yo? Sholat, Kak. Pinter. Tadi Kais udah dengar suara azan di masjid. Kalau gitu, kita sholat dulu yuk bareng-bareng. Kita sholat berjamaah. Nah, sampai di sini dulu bahasan kami kali ini ya. Kak Ais, Ucup, dan Umay pamit dulu. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum. Assalamualaikum.